Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di fisika SMA atau MA. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Fitria Ida Setiawati dari kelas B dengan NIM 2202 10 10 20 84. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu tentang cold computing. Nah, kita perlu memahami lebih jauh nih tentang cold computing. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud itu memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada hubungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses file tersebut. Nah, cloud computing itu tuh bisa bersifat public atau private. Nah, public cloud itu menyediakan layanan secara publik di internet. Sedangkan di sisi lain kalau cloud cloud private itu menyediakan layanan ke orang-orang tertentu saja. Juga ada opsi hybrid. Nah, opsi hybrid itu mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Nah, untuk cara kerja dari cloud computing itu setiap setiap varian cloud computing itu punya dua faktor. Nah, cara umum yaitu yang pertama, data center yang berada di luar dan yang kedua yaitu harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Jadi, sumber daya server dalam data center ini tuh dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Nah, sumber daya yang dikumpulkan ini tuh diatur agar bisa fleksibel sehingga para penggunanya itu bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan eh, sumber daya yang sedang tidak digunakan. Jadi jika tidak dibutuhkan lagi, bakal dilepas lagi ke cloud tersebut gitu. Jadi pengguna sumber daya berbasis on demand ini itu tuh menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya kebutuhan Anda akan cloud computing itu senantiasa berubah dan dinamis. Nah, untuk contoh pemanfaatan dari cloud computing itu seperti ini. Eh, Terlepas dari bermacam layanan, cloud computing itu memberikan penggunaan serangkaian fungsi. Nah, jadi seperti ini, kayak surat elektronik atau email, penyimpanan data, analisis data, streaming, baik itu audio maupun video, dan pembuatan aplikasi. Jadi, cloud computing itu tuh bukan sekedar bisa mengakses file secara remote aja. Berkat cloud computing itu tuh, pengguna itu bisa mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun, kayak Dropbox atau Google Drive seperti itu. Maka perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud itu dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud itu, perusahaan harus membeli tentang pembangunan manajemen informasi teknologi atau IT untuk mereka sendiri. Sebaliknya, setelah adanya cloud ini, perusahaan cuman butuh pusat server dan divisi IT agar mereka tuh bisa memastikan internet yang dimilikinya itu cepat dan stabil agar karyawan yang berinteraksi dengan cloud secara online. Seperti itu. Cloud yang membuat para karyawan itu bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer. Saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, tingkat download saat tinggal download saja tanpa menggunakan cara tradisional seperti menggunakan disk atau flash drive seperti itu. Contohnya juga pada Adobe. Penggunaannya itu bisa mengakses aplikasi melalui Creative Cloud dengan model subscription. Ini tuh memungkinkan penggunanya mengunduh versi terbaru dan memperbaiki program yang dengan lebih mudah seperti itu. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua yaitu Google Classroom. Nah, apa sih itu Google Classroom? Nah, Google Classroom itu layanan yang berbasis internet yang disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran daring sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik tanpa menggunakan kertas dan tatap muka secara langsung. Nah, Google Classroom itu tuh merupakan aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Aplikasi ini tuh bisa membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam tanpa tanpa adanya kontak fisik secara langsung dan lebih lebih ramah lingkungan karena nggak menggunakan kertas dengan mengumpulkan tugas itu kan ya. Kemudian
untuk fungsi manfaat Google Classroom. Yang pertama yaitu kelas dapat disiapkan dengan mudah. Nah, pengajar itu dapat menyiapkan kelas dengan mengundang siswa serta asisten pengajar. Kemudian di dalam aliran kelas, mereka tuh dapat berbagi informasi seperti tugas, pengumuman, dan pertanyaan. Kemudian yang kedua ada menghemat waktu dan kertas. Nah, pengajar itu dapat membuat kelas, memberikan tugas, berkomunikasi, dan melakukan pengelolaan semuanya di satu tempat, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan yang lebih baik. Pengelolaan yang lebih baik itu siswa tuh dapat melihat tugas di halaman tugas. Jadi bisa di kalender kelas. Semua materi otomatis tersimpan dalam folder Google Drive. Kemudian yang keempat, ada penyempurnaan komunikasi dan masukan. Jadi pengajar itu dapat membuat tugas, mengirimkan pengumuman dan mulai diskusi kelas secara langsung. Siswa itu dapat berbagi materi antara satu sama lain dan berinteraksi dengan aliran kelas melalui email. Jadi pengajar itu juga dapat melihat dengan cepat siapa aja sih yang udah atau belum menyelesaikan tugas, serta langsung memberikan nilai dan masuk real time seperti itu. Kemudian yang kelima, ada aman dan terjangkau. Maksudnya itu aman dan terjangkaunya itu di titik ketika kelas disediakan secara gratis seperti itu. Jadi kelas itu nggak berisi iklan dan tidak pernah menggunakan konten atau data siswa untuk tujuan iklan. Kemudian yang keenam yaitu dapat digunakan dengan aplikasi yang Anda gunakan. Nah, maksudnya itu kayak di kelas berfungsi dengan Google Dokumen, Kalender, Gmail, Drive, dan formulir seperti itu. Nah, kemudian cara mengaplikasikan Google Classroom. Nah, yang pertama yaitu kunjungi aplikasi Play Store, kemudian temukan Google Classroom, setelah itu install aplikasi Google Classroom seperti gambar di samping ya. Kemudian yang kedua, klik Get Started. Kemudian yang ketiga, siapkan akun Google atau Gmail dan klik tambahkan akun. Kemudian ada empat, yaitu aplikasi ini dapat digunakan dengan mengklik tanda plus. Nah, oke, jadi ini nih diklik ya guys ya. Kemudian yang kelima ada mengetik kode class dan klik join. Dan yang keenam, setelah bergabung di Classroom, maka tampilan akan seperti gambar seperti di samping. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi, di mana pendidik membuat sebuah kelas dan mahasiswa dapat menambahkan akun untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Tahap ini tuh dilakukan dengan pemberian materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, video, flash, textbook, sekaligus mengirimkan soal kepada mahasiswa. Kemudian yang kedelapan, di tahap terakhir, yakni tahap evaluasi, di mana pendidik itu menyerahkan tugas kepada mahasiswa untuk dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti di poin ketujuh tadi tentang pengimplementasian Google Classroom dalam pembelajaran, yang pertama itu mengunggah materi, kemudian memberikan tugas dan pekerjaan rumah, dan kemudian forum diskusi. Nah, di samping itu, Google Classroom itu juga memiliki kekurangan. Yang pertama, yaitu tampilan terlalu sederhana dan kurang menarik. Jadi, tampilan dari Google Classroom ini tuh terkesan sangat sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik, sehingga para peserta didik itu seringkali terkesan malas untuk membuat Google Classroom ini. Kemudian ada file menjadi error apabila Google Drive penuh, ya. Apabila file di Google Drive penuh, maka para pengajar ataupun peserta didik itu nggak dapat mengirimkan file. Dengan hal ini tuh mengharuskan mereka tuh untuk membeli kembali drive baru maupun menginstal sebuah penyimpanan cold. Kemudian yang ketiga yaitu waktu dalam pengiriman tugas dapat diatur dengan bebas. Nah, hal ini tuh sebenarnya sangat nggak baik ya, karena dapat membuat para peserta didik itu menjadi curang. Karena dapat mengatur waktu dalam pengiriman seperti itu. Misalnya, seorang peserta didik yang telat dalam mengirimkan tugas tuh, maka dia tuh bisa nyetel waktu dalam mengirim tugas dengan mengundurkan waktunya. Seperti itu. Nah, untuk materi ini sudah selesai ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.